Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang saya mau tanyakan Ustaz, ada aktar yang berkenal di masyarakat itu bahwa yang dilaknat itu ada dua. Ini pertama adalah orang bencong atau waria, kedua adalah orang bertato. Ada nggak aktarnya? Ya, terusannya hadis ini. Ya. Hadis ini kan disingkat oleh beliau. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Bencong waria itu masuk pembahasan kita tadi nggak? Iya kan? Laki-laki yang yang berpenampilan seperti wanita. Kan dia laki-laki itu, cuman penampilannya seperti wanita. Ya kayak tadi, pakai rok, berdandan seperti wanita, melenggak-lenggok dan seterusnya. Jelas? Ya. Sama satu lagi apa tadi? Bertato. Oh ya, terusan itu. Dan bukan cuma dua. Bertato, apalagi yang kemarin nyambung rambut, apalagi mengikir gigi, ya. Ada beberapa, bukan cuma dua. Apa yang dimaksud Allah melaknat atau mengutuk? Menjauhkan dari kebaikan akhirat. Kalau kebaikan dunia masih mending ya, artinya dia miskin, artinya dia sengsara, ya sampai mati doang nggak selesai. Nah, ini akhirat. Maka kutukan laknat adalah dosa, dosa belum tentu kutukan laknat, sebagaimana pembahasan tadi. Maka betul-betul keburukan di atas keburukan, kutukan laknat itu. Maka hati-hati. Ya. Ketika bulan Ramadan pada doa bulan kan banyak di antara kita itu untuk kita misalkan di Barkah, Cilengsi atau di luar kota, apakah ini termasuk larangan? Iya, jelas kalau safar. Kalau Cilengsi itu belum safar ya masih diperbolehkan. Kalau misalnya Serang, Bandung, Lampung, ya jelas sudah tidak boleh. Iktikaf kan ibadah makhluk. Ibadah makhluk tidak boleh dilakukan dengan safar kecuali menuju 3 masjid tadi. Ya. Kecuali antum kebetulan pulang kampung, lalu iktikaf di kampung. Atau mungkin dalam perjalanan ke kampung karena 3 hari 4 hari lalu istirahat di Semarang misalnya, semalaman di situ sekalian iktikaf ya. Kalau sengaja mengunjungi dari sini ada yang diincar masjid anu tidak boleh kecuali 3 masjid tadi. Bagaimana melaknat teman atau saudara kita terhadap barang milik kita? Ya, kalau kita mengacu kepada kisah wanita tadi, Allahumma l'anhu. Ya Allah, laknatlah dia, kutuklah dia. Mungkin terjemahan seperti itu jarang diucapkan ya. Bagus. Kalau memang jarang diucapkan ya jangan, karena memang kita jangan mengutuk, jangan melaknat, itu buruk sekali. Bagaimana kalau orang lain melaknat barang kita? Ya urusan dia. Barang kita ini dijauhi juga. Oh iya, mengambil dalil dari itu ya kan? Mengambil dalil dari itu. La tusahibna naqutun 'alaiha la'natun. Ini kan katanya, jangan menemani kami, jangan bersama kami unta yang sudah dilaknat. Ya,
jangan bersama kita. Misalnya mobil kita gerakan teman gara-gara sembuh. Kalau kita melihat dari sini kan punya dia sendiri ya kan, punya dia sendiri ya. Iya. Barang-barang itu Iya. Kalau barang ulang takutnya nanti orang modus ya, anak-anaknya gitu, biar ditinggalkan. Bagaimana bila pemerintah tidak membuat doa kunut? Ya sudah ya, kalau nggak ada ya sudah, atau mungkin agak berbeda nggak apa-apa. Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Bukankah kuburan para nabi, para rasul tidak diketahui? Tidak diketahui oleh kaum muslimin. Oleh umatnya Nabi Musa, ya insya Allah kuburan Nabi Musa itu tahu, di situ jadikan kubur. Umatnya Nabi Yusa bin Nun tahu, jadikan kubur. Nah, sampai kepada Nabi SAW, Nabi tidak memberitahu kan? Kaum muslimin nggak ada yang tahu. Maksudnya sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang, kuburan Nabi Musa di mana? Ya kalau perkiraan, ya selemparan batu dari Masjidil Aqsa. Cuman selemparan batunya kan, apa ke barat, ke timur, ke utara, selatan kan tidak tahu. Intinya nggak tahu lah. Adapun hari itu, ya tahu. Maka dijadikan kuburan karena tahu. Adapun Nabi Muhammad, para sahabat, apalagi kita semua, nggak tahu. Dan memang tidak perlu tahu. Selain kota Taif, kota mana saja yang dijamin oleh Nabi 100% tidak ada orang kafir? Justru Taif malah nggak ada jaminan, tapi harapan beliau dan harapan beliau menjadi kenyataan. Yang jaminan justru Mekah dan Madinah. Yang jaminan menjadi negeri Muslim selama-lamanya adalah Mekah dan Madinah. Bahkan para ulama mengatakan jika keinginan Nabi belum terlaksana, artinya di Mekah, di Madinah masih ada orang kafir. Keinginan Nabi kan nggak boleh ada orang kafir di Mekah dan Madinah. Seandainya ada, maka harus diusir. Alhamdulillah sampai hari kan ada batasnya. Muslim sini, non Muslim kafir sini, ya. Karena ada jaminan. Justru Taif nggak ada jaminan. Cuman ada harapan dari Nabi, dan harapan beliau terbukti. Jika melewati masjid yang ada kuburannya, apakah kita tetap memberi salam? Tentu tidak berziarah kan? Kita tidak berziarah di kuburan yang ada di masjid kan? Insya Allah kita berziarah kubur ya di kuburan-kuburan yang benar, bukan kuburan yang ada di masjid. Nah, sementara Assalamualaikum ya ahlad diyar khusus bagi kita yang menziarahi kuburan. Bolehkah memberikan mahar nikah berupa bangunan masjid? Ya, masjidnya untuk siapa? Ya mahar kan untuk istrinya, ya kan? Masa istrinya dikasih masjid, ya kan? Masjid kan untuk kaum muslimin, milik kaum muslimin. Kalau kita sudah menggunakan sutra, lalu ada anak kecil melewati tempat sujud, apa yang harus kita lakukan? Sudah apa belum? Kalau sudah ya sudah. Kalau belum ya kita halangi. Jangan sampai anak kecil itu melewati antara kita dengan sutra. Maka jika sutra itu berupa tembok atau tiang atau apa, ya anak kecil mungkin lari-lari, ya kita dekati tembok itu, tiang itu, sutra itu. Dengan demikian anak-anak akan melewati di belakang kita atau di depan sutra. Nah, begitu kita mau sujud, baru kita agak mundur. Wallahu. Ya, ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.